5 menit lagi. Bismillah. Oh, iya iya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Dari rekan semua ada pertanyaan? Perkenalkan, nama saya Aksal. Di sini saya izin bertanya. Kan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu merupakan dasar negara ya. Tetapi bagaimana bentuk keadilan yang dimaksud jika pada kenyataannya masih banyak gitu masyarakat yang kesulitan di dalam bidang ekonomi sehingga tidak bisa bersekolah, bahkan tidak bisa menyelesaikan pendidikan yang seharusnya dia tempuh gitu. Bagaimana? Oke, baik ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum kami menjawab, jadi menurut kami hal itu disebabkan oleh Gila, gimana sih bosku nanti? Tadi baru lihat soal pertama. KX mendekati tak hingga. Wah, heran. Kayaknya aku yang mendekati tak waras. Lebay. Canda Ron, emang kamu belajar semalam? Belajar dong. Aku kalau belajar bisa sampai lupa waktu tahu. Alah, paling juga ketiduran. Gak apa-apa ketiduran. Tuh aku juga tidur di rumah bukan di kelas. Kamu tuh ya, hey. Udah jam segini? Maaf, gak sengaja. Coba mah, aku juga gak lihat jalan tadi. Maaf kak, bukunya. Oh ya, Makasih kak, maaf saya buru-buru. Yeay, habis tatap-tatapan sama cowok. Apa sih orang gak sengaja tabrakan? Tapi tadi tuh si Aksan bukan sih? Yang anak SD yang juara ONIPA? Emang iya? Iya tahu, emang kamu gak tahu? Enggak. Dasar nolop kamu mah, makanya bergaul anak. Masa sekelas Aksan kamu gak tahu? Ya udah sih, orang gak kenal. rajin amat sih Sel. Nanti juga dikirim tuh PPT-nya ke grup. iyalah, kan dengan kita mencatat berarti kita itu mendengarkan dan memperhatikan. Dan jadi dengan ini otak kita juga lebih mudah untuk mencerna materi nanti. Lagian kita juga kan calon pendidik masa depan, jadi harus kasih contoh. Siap Pak Guru. Axel, cepet lihat. Pokoknya pas PLP harus bikin ini ya. Nih guys, varian baru dari Gak apa kali ya, cuma sebentar ini. kita sudah mengambil gaji juga kita mau jadi guru lagi karena profesi sebagai guru mungkin
kita sudah mengabdi. Pemerintah menyatakan terus memberikan perhatian pada kesejahteraan guru honorer. Gaji guru honorer di Indonesia masih jauh dari kata layak. Guru honorer di Kabupaten Sukabumi bekerja sebagai pemulung barang bekas. Kesejahteraan guru P3 kapal waktu di Sumedang terbayang dengan gaji bersih Rp15.000 per bulan. DPR RI mendorong pemerintah menaikkan gaji guru dengan target minimal Rp5 juta per bulan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti merespon isu terkait dengan istilah guru honorer yang tidak lagi digunakan pada 2027 mendatang. Terkait isu penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri mulai tahun 2027. Status guru honorer dipastikan akan hilang dari dunia pendidikan Indonesia mulai tahun 2027 mendatang. Di zaman sekarang ini apakah manusiawi angka 300.000 ini? Sementara mereka meluangkan waktunya untuk mendidik, mempersiapkan generasi penerus bangsa ini di seluruh pelosok tanah air. Aku kuliah udah habis puluhan juta, belum sama waktu yang aku korbankan. Semua itu cuma dihargai 300.000. Bahkan sama tukang parkir pun masih besar gajinya tukang parkir. Jadi untuk apa semua ini? Ibu izin duduk ya, Nak? Oh, iya Bu, silakan. Kamu yang kayak di sini ya, Nak? Iya Bu. Kamu kenapa ya, Nak? Dari tadi Ibu lihat-lihat kayak ngelamun terus gitu. Gimana bilangnya ya Bu? Cerita aja, gak apa-apa, Nak. Kamu kan masih muda. Ibu di sini selaku yang lebih tua, siapa tahu bisa membantu. Jadi gini Bu, kemarin kan saya lihat berita di sosial media, guru itu digaji hanya 300.000 Bu. Bahkan ada yang dibayarkan 3 bulan sekali. Nah, menurut saya itu tidak sebanding Bu sama perjuangan saya selama kuliah. Sebelumnya kamu tahu gak, Nak? Ibu sudah berapa lama ngajar di sini? Belum Bu. Memang sudah berapa lama Bu? Ibu ngajar di sini sudah dari tahun 2002. Bahkan kamu sendiri pun belum lahir ya tahun segitu. Rumah ibu berasal dari kecamatan sebelah yang tiap harinya harus menempuh 30 menit untuk sampai di sekolah. Kamu tahu gak gaji ibu berapa di sini? Gaji ibu hanya 300.000, persis seperti yang kamu tadi sebutkan. Mohon maaf Bu, Ibu cukup gak dengan uang segitu? Ya cukup gak cukup, Nak. Bahkan kalau ke sekolah pun, ibu kadang nebeng sama tetangga ibu. Lumayan lah buat ngirit-ngirit. Nah, jadi guru itu bukan hanya tentang soal uang. Jadi guru itu merupakan sebuah pengabdian. Pengabdian kepada negeri untuk mendidik dan juga mencerdaskan generasi bangsa. Kalau cuma mikirin uang, mana ada yang mau jadi guru. Tapi kalau menjadi guru niatnya untuk mengabdi, insya Allah semuanya akan dimudahkan. Sekarang ibu tanya, kamu menjadi guru itu niatnya untuk apa? Ibu duluan ya, Nak. Oh ya, mari Bu. Itu aku bukan sih? Axel! Kamu kemana aja? Kita tungguin gak datang-datang. Iya loh, tadi kita lagi briefing sama kepala sekolah. Kamu malah nggak datang. Tadi
Nak Axel. Bu, Kamu kenal Sel? iya tadi ketemu di depan. Oh iya, perkenalkan nama Ibu Gendis Kirana, biasa dipanggil Ibu Gendis. Gimana Nak Axel? Kamu sudah tahu niat jadi guru untuk apa? Sudah, Bu. Syukurlah kalau begitu. Semoga kamu tetap yakin ya dengan apa yang kamu pilih. Siap, Bu. Insya Allah. Ya sudah, kalau begitu Ibu izin pamit duluan ya, soalnya ada jadwal ngajar. Oh iya, Bu. Silahkan. Dulu, aku pernah ragu dengan jalan ini. Aku pikir semua usaha ini harus dibayar dengan materi yang setimpal. Tapi sekarang, aku mengerti. Menjadi guru bukan hanya tentang menerima, melainkan tentang memberi. Memberi ilmu, memberi harapan, dan menjadi bagian dari masa depan mereka. Mungkin pengabdian ini tidak selalu dihargai dengan angka, tapi setiap keberhasilan mereka itulah nilai yang sebenarnya. Baik anak-anak, karena bel sudah berbunyi, maka untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini saja.